Eksekusi lahan seluas 9 hektar di Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru, Sidoarjo diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat petugas keamanan dari Polresta Sidoarjo terlibat adu mulut dengan massa aksi pendukung termohon yang menutup akses jalan masuk menuju lokasi eksekusi. Akibat kejadian itu, satu anggota dari Polresta Sidoarjo mengalami luka di bagian pelipis karena terjatuh dari motor setelah ditarik massa aksi. Kuasa hukum termohon menyebut aksi penghalangan ini dilakukan karena pihak termohon tidak terima karena baru menerima surat pemberitahuan eksekusi pada pagi hari. Kami hari ini pun, ya prinsipal kami, Royan dan keluarganya tidak menerima surat pemberitahuan per jam 9 pagi tadi itu juga belum. Hingga surat itu secara fisik itu sekitar jam berapa tadi, jam 10-an baru diterima di tangan. Dan ternyata surat itu tertanggal 12 Juni. Dan juga hasil investigasi tim kami, tim hukum, bahwa surat itu baru dilayangkan, diterima oleh pihak kepala desa itu kemarin tanggal 17 jam 2, sekitar jam 2 baru diterima. Nah, ini dari segi kepatutan itu sudah menyalahi cacat formil tata aturan untuk bersurat. Setelah melalui pintu samping lahan, akhirnya jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo dinampingi TNI Polri berhasil membacakan berita acara eksekusi lahan itu dan aparat keamanan kemudian meninggalkan lokasi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Video amatir merekam tawuran antara kelompok geng motor di Jalan Kolonel Rahmat, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Aksi belasan remaja ini rusuh dan mengancam keselamatan warga sekitar. Videonya viral hingga meresahkan warga. Gerak cepat, polisi unit Jatan Ras Satreskrim Polres Purwakarta telah membekuk para pelaku. 12 pelaku ditangkap di sejumlah lokasi di wilayah Purwakarta. Berikut 11 senjata tajam, ukuran besar, berupa kelewang, samurai, pemukul bisbol, hingga panahan. Dari penyelidikan terungkap, sebelum beraksi para pelaku telah menyepakati lokasi adu kekuatan. Ironisnya, pelaku tawuran tak hanya warga Purwakarta, melainkan wilayah lain, yakni Cikampek, Karawang, hingga Jakarta. Menggunakan medsos untuk berkomunikasi, saling menangkal, dan ini tentunya sangat meresahkan. Maka kita langsung upaya untuk tindakan-tindakan yang represif. Kini 12 pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Purwakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi akan lebih giat patroli guna memerangi aksi kriminal geng motor yang meresahkan warga. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Pemirsa, gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali meletus. Terdengar suara dentuman kuat disertai hujan batu dan pasir. Pasca erupsi terjadi, status gunung Lewotobi laki-laki meningkat dari siaga menjadi awas. Kondisi gunung labil, rawan terjadi erupsi susulan. Warga diminta tidak melakukan aktivitas dalam radius 6 km dari puncak gunung. Warga diminta waspada karena potensi banjir lahar mengalir pada sungai berhulu di puncak gunung. Kemungkinan besar banjir lahar terjadi jika diguyur hujan deras. Dampak abu vulkanik disemburkan dari puncak gunung. Warga diminta memakai masker untuk menghindari gangguan sistem pernafasan. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. 32 penerbangan dibatalkan karena status erupsi. 12 jadwal keberangkatan internasional dan 5 penerbangan domestik. Pihak maskapai memberikan pilihan penumpang untuk pengembalian dana atau penjadwalan ulang atau pengaturan rute ulang. Turun ke sini cari ubi pisang dengan sayur untuk membawa ke atas. Tapi kedapatan kemarin sore kami terus lari tadi malam ke Klinga. Iya, datang pagi-pagi, iya. Habis ini kami mau pulang lagi ke Konga Kahuni sementara. Kembali ke atas. Oh, berarti kemarin erupsi itu mama mereka lagi di kebun. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Sosial telah mengerahkan sejumlah bantuan untuk urusan logistik bagi warga yang menjadi korban bencana Gunung Lewotobi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menyiapkan 4,8 miliar untuk anggaran bantuan.
penanganan bencana Gunung Lewotobi Flores Timur, Provinsi NTT, beberapa hal perlu kami sampaikan. Tentu pertama, Kementerian Sosial membantu dalam urusan shelter dan logistik. Yang pertama, pengerahan SDM Tagana ya untuk melakukan asesmen terhadap berbagai hal, termasuk diantaranya adalah evakuasi korban ke tempat aman, khususnya kepada kelompok rentan, pendirian shelter darurat dan layanan dapur umum di lapangan. Per hari ini udah hampir 2 miliar per hari ini. Sudah berapa? Oh maaf. Maaf. Jadi udah hampir 5 miliar. Itu akan terus bertambah nggak? Ya tentu sesuai kebutuhan. Per hari ini kita sudah ya hampir 5 miliar. Ya? 4,8 tepatnya. Terus itu bantuan itu datangnya apakah daerah yang mengusulkan dulu atau nominalnya sesuai? Ya koordinasi di daerah. Jadi setelah lakukan koordinasi, asesmen, maka kita berikan dukungan. Dan tentu itu bersama dengan daerah. Dan kalau di Lewotobi kan terbatas akses ya, Gus? Ya. Nah terkait penyaluran ini ada jangka waktu sendiri nggak sampai korban itu bisa merasakan manfaat dari bantuan itu sendiri? Di sana kita punya lumbung sosial. Jadi lumbung sosial itu semacam gudang gitulah ya, yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini Kabupaten Flores Timur. Kita punya di Desa Watowara, Kecamatan Titihena, Desa Duli Jaya, Kecamatan Titihena, dan Sirinuhu Barat, Kecamatan Titihena. Kemudian juga ada Kecamatan Adonara Barat dan Desa Bugalima, Kecamatan Adonara Barat. Sementara itu pemirsa, peningkatan aktivitas vulkanis juga terjadi pada Gunung Raung di perbatasan Banyuwangi, Jember, dan Bondowoso. Gunung tersebut menyemburkan asap setinggi 500 meter di atas puncak. Dari pos pantau Gunung Raung di Desa Sumber Arum, Banyuwangi, semburan abu vulkanik keluar dari puncak kawah gunung. Ketinggian asap disertai abu vulkanik mencapai 500 meter. Mengantisipasi dampak abu vulkanik, petugas BPBD Bondowoso menyiapkan 10.000 masker. Masker dibagikan ke 5 kecamatan letak terdekat dari Gunung Raung, yakni Sumber Ringin, Sukosari, Ijen, Tlogosari, dan Tapen. Petugas juga menyiapkan tenda pengungsian. Saat ini, Gunung Raung berada pada status level 2 atau waspada. Warga dan wisatawan dilarang beraktivitas dalam radius 3 km dari puncak gunung. Sementara kita tadi naik ke atas untuk memastikan keadaan terkait dengan abu vulkanik maupun keamanan warga. Tapi kita tadi ke atas untuk dropping logistik ya. Ada beberapa yang kita dapatkan dari berbagai provinsi, utamanya kemarin kita dapat 2 truk logistik dan peralatan. Kita kemarin dropping ke 5 kecamatan yang terdekat dari Raung, diantaranya Kecamatan Ijen, Sumberwringin, Sukosari, Tujer, sama Tapen. 2 orang korban berhasil dievakuasi dari timbunan longsor tebing di Cirebon, Jawa Barat. Keduanya ditemukan di lokasi yang berdekatan dan dalam kondisi tidak bernyawa. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 orang kakak beradik korban longsor tambang galian C di Cirebon, Jawa Barat. Keduanya ditemukan di lokasi yang berdekatan dan dalam kondisi tidak bernyawa. Dalam proses evakuasi, petugas mengerahkan alat berat untuk mengangkat material bebatuan dan pasir yang menimbun kedua korban. Nah, ini 2 korban sudah kita temukan ya, walaupun 1 korban ini dalam posisi tidak utuh, sedangkan 1 korban lagi relatif utuh. Ya, jadi ini sudah kita diskusikan juga ya dengan tim SAR, Basarnas, BPBD, kemudian Forkopimda, termasuk juga keluarga korban. Jadi untuk pencarian kita hentikan. Proses pencarian pun kini telah dihentikan. Warga pun dihimbau untuk menjauhi lokasi karena dikhawatirkan terjadi longsor susulan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin Ainus melaporkan.